warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Siswa-siswi SMP IT Ulul Albab angkatan ke-9. Alhamdulillah, kali ini Ustazah diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan kalian di MPLS hari ketiga. Namun sebelum itu, perkenankan Ustazah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah Asih. Insya Allah Ustazah diamanahi untuk mengajar mapel prakarya di kelas 7 Ikhwan dan di kelas 7 Akhwat. Baik, untuk materi kita kali ini adalah aplikasi pendukung dalam belajar daring. Yang pertama, kita ada Google Classroom. Yang kedua, ada Kahoot. Yang ketiga, ada Quizizz. Dan yang keempat, mahir beremail. Berikut adalah tampilan Classroom ketika kalian pertama kali membuka. Nah, oleh karena itu, pekerjaan pertama yang harus kalian lakukan adalah gabung kelas. Silahkan klik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas. Klik gabung kelas. Nah, masukkan kode kelas. Dari mana kode kelas? Kode kelas di sini nanti akan diberi oleh wali kelas kalian masing-masing. Saya umpamakan, saya punya kelas di sini, kodenya ada HCIFD3V. Nah, setelah kalian masukkan, silakan pilih gabung. Baik, setelah kita sudah berada dalam satu kelas, maka selanjutnya kita dapat mengetahui tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah kita. Nah, perhatikan, kita sudah ada di dalam kelas 7 Anissa ya. Kita sudah ada dalam kelas 7 Anissa. Boleh dilihat di bagian bawah ada 3 menu ya, ada forum, ada tugas kelas, dan ada anggota. Nah, selanjutnya ya, apa saja sih kegunaannya? Nah, pada layar yang sedang kalian lihat, di situ kita bisa melihat berbagai macam tugas yang sudah pernah diberikan oleh ustadz-ustadzah kita. Paham ya? Di situ kita bisa melihat berbagai macam tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah kita. Juga kita bisa memberikan komentar ya. Seumpama ketika kita belum paham atau masih kurang jelas dengan tugas ustadz-ustadzah, kita bisa mengkomentari tugas tersebut di halaman sini. Selanjutnya ada tugas kelas. Nah, dalam ruang tugas kelas atau dalam halaman tugas kelas, kita bisa melihat seluruh pelajaran kita selama sepekan. Nah, di situ juga dalam pelajarannya kita bisa melihat materi dan tugas-tugas yang sudah dibagi oleh ustadz-ustadzah. Sekaligus di sini kita bisa menyerahkan atau menjawab tugas-tugas yang sudah dibagi. Contohnya, pada pelajaran prakarya ada tugas 1 ya, karena tadi sama-sama kita lihat tugas 1 adalah tugas terbaru hari ini. Misalnya, mari kita buka tugas 1. Baca betul-betul apa perintah dari Bapak Ibu Guru. Perintahnya, isi rubrik di bawah, klik filenya ya, karena soal ada di sana. Nah, ini dia file adalah lampiran yang dimaksud tugas 1. Mari kita buka tugas 1. Ada 3
soal yang tertera di situ. Nah, kita bisa menjawab langsung menggunakan ballpoint yang disediakan ya. Misalnya nih, 1 kamu tulis apa gitu. Terus yang kedua juga bisa disediakan di sini ada teks. Kita bisa membuat jawaban kita menggunakan fasilitas teks ya. Tinggal klik teksnya, kita taruh di situ dan ketikkan jawabanmu. Misalnya jawabannya apa gitu ya. Nah, selanjutnya pilih diskette atau tempat untuk menyimpan supaya perubahan atau hasil jawabanmu itu tersimpan dalam lembaran soal tadi. Setelah kita tadi sudah mengisi ya, kita kembali ke halaman ini. Nah, kita akan serahkan tugasnya. Bisa dilihat tugas Anda di bagian bawahnya ada edited tugas1.pdf. Artinya soalan yang diberikan ustadz tadi yang sudah kamu jawab tersimpan sebagai file baru yang nantinya akan kamu lampirkan. Hanya ketika kamu menjawab dengan tulisan tangan ya, kamu juga bisa. Jadi silahkan lampirkan di sini, bisa ambil foto, kamu bisa arahkan untuk mengambil gambar. Jadi sesuaikan, seumpama ustazahnya minta untuk mengumpulkan hasil karya atau menanam atau hasil kamu membuat sulaman ya. Bisa kamu foto dan dilampirkan di situ. Nah, sudah ya, itu ada tugas 1 dan ada JPEG-nya juga. Langsung ya dia tersimpan sebagai tugas 1. Maka selanjutnya serahkan, klik serahkan. Serahkan, iya. Nah, jika sudah begini, artinya kamu sudah menyerahkan tugas kamu atau kamu sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah. Aplikasi berikutnya yang akan kita pelajari adalah aplikasi kuis, yaitu Kahoot. Ya, kalian tidak harus menginstal aplikasi tersebut pada perangkat ponsel kalian. Namun kita bisa menggunakan Chrome. Mari kita buka aplikasi Chrome kita. Nah, kita bisa lewat Chrome ya. Ketikkan di sini Kahoot. Kahoot.it. Masuk. Nah, kita ada campaign. Dari mana dapatnya? Ini dari host. Ya, akan dibagikan oleh ustadz-ustadzah kalian. Saya sudah punya, jadi saya paste saja. Tempel, lalu enter. Sambil menunggu. Nah, begini tampilannya di dalam aplikasi Kahoot ya. Masukkan nama kamu. Kasih. Oke go, karena cuma sendiri ya, jadi saya masukkan nama sendiri dulu. Nah, kita mulai dengan soal pertama di sini ya. Apa kamu bisa menggunakan Google Classroom? Nah, jawabannya insya Allah bisa, gitu. Nah, maka akan muncul poin. Nah, poin itu yang akan membedakan kamu dengan teman kamu. Ini tadi pada muncul lagi asli karena tadi sudah sempat nyoba. Mohon maaf. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Bagaimana caranya mengakses Google Classroom? Tadi kan kita sudah belajar ya. Apakah harus menggunakan aplikasi? Tentu tidak. Apakah hanya menggunakan Chrome? Tentu tidak. Apakah hanya menggunakan URL aja? Tentu tidak. Jadi jawabannya bisa diakses semuanya. Jawabannya semua benar. Kira-kira aplikasi Kahoot. Selanjutnya kita akan belajar melampirkan file pada email. Selanjutnya kita akan belajar mengirim email dengan melampirkan file atau foto. Pilih aplikasi Gmail kalian ya, dibuka. Untuk HP, pesan baru kita bisa pilih tombol plus yang ada di bawah. Untuk kalian yang menggunakan laptop maka pilih Kompos. Nah, sama saja. Kita pilih pilih plus di bawah. Kita ketik alamat emailnya. Kita cobakan untuk alamat email. Ya, ini subjeknya adalah materi kalian, materi pelajarannya. Kalau kali ini saya akan cobakan untuk belajar materi MPLS. MPLS. Nah, di dalamnya tulis email itu biasanya ada nama kalian ya, nama Setiasih, kelas gitu, kelas 7 seperti itu. Nah, selanjutnya kita pilih melampirkan. Melampirkan itu tanda seperti pin yang ada di atas ya, statement kalau di isi. Nah, kita pilih lampirkan
Berikut ini adalah tutorial aplikasi pembelajaran kita berikutnya yang bernama Quizizz. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke Quizizz tanpa perlu install aplikasinya? Oke, silahkan buka. Yang pertama kali adalah Google Chrome kalian ya. Kemudian ketikkan Quizizz. Kemudian setelah kita ketik Quizizz di sini ada Quizizz, pilihannya pilih yang Join a Game. Oke, klik Join a Game. Nah, sampailah kita masuk ke kuisnya. Tanda begini artinya kita sudah masuk ke Quizizz. Kemudian setelah itu di sini ada diminta masukkan kode permainan. Oke, kita masukkan. Kode ini biasanya nanti akan dikirimkan oleh Ustadz Ustazah dan kita tinggal memasukkan saja. Misalnya ini kodenya yang sudah dikirim adalah 8948661. Kemudian setelah itu masuk sebuah game. Klik. Kita tunggu dulu ya. Kemudian klik atau ganti nama kalian, tuliskan nama kalian. Misalnya namanya ini adalah Anita. Setelah itu kemudian kita klikkan mulai game. Nah, ini kita sudah masuk ke game. Sementara ini gamenya belum dimulai, maka kita menunggu pemain yang lain yang nanti akan main bersama dengan kita. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah ada yang masuk. Fatia. 5, 4, 3, 2, 1. Artinya gamenya akan kita mulai. Berikut ini Rasul Asmi. Di sini ada beberapa pilihan. Di sebelah kanan ada kotak centang, berarti ini bukan memilih satu, tapi beberapa jawaban yang betul. Kita pilih misal Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Pilih semua itu berlaku. Nah, seperti itu. Kemudian tebak gambar. Kira-kira jawabannya apa ini ya? Misalnya Kutawan Imah. Tetot, salah jawaban kita. Fatih ada di posisi nomor 2, kalah dari Anita. Soal ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi Pancasila sila ke... Yang jelas jawabannya adalah kedua. Perhatikan, ini ada power up, berarti kita mendapatkan bonus. Bonus apa yang akan kita dapat? Power play, everyone gets 50% more points for 20 second. Artinya kita dapat waktu lebih. Kemudian virus ini ditemukan di, pasti kita tahu jawabannya ya. Yang perlu diperhatikan adalah di sini, di sebelah kiri, pojok kiri, itu ada tulisan 4/5. Itu artinya kita sampai di soal nomor 4, di mana jumlah seluruh soal adalah 5. Jadi soal keempat dari 5 soal. Jawabannya Wuhan. Oke, Fatia sekarang ada di nomor 1, soal terakhir, karena 5/5. Artinya soal kelima dari 5 soal. Surah ketiga di dalam Al-Quran adalah, itu surah Al-Imran. Nah, Fatia ada di posisi yang pertama. Redeem position. Nah, karena kita tadi dapat bonus, maka kita bisa mengulangi kembali soal kita yang salah. Apa yang kira-kira jawabannya? Ada K, ada awan, berarti kawan. Tanda seru sama mah, berarti kawan serumah. Kita coba pilih kawan serumah. Ternyata benar. Fatia sekarang ada di posisi nomor 1. Waktu game selesai. Nah, di sini berarti Fatia ada di peringkat 1 dari 2 peserta. Ini ada tulisannya peringkat 1/2, artinya Fatia dia di posisi nomor 1 dari 2 peserta. Ini artinya game kita sudah selesai karena sudah 100%. Begitu ya? Gampang sekali untuk bermain di Quizizz. Terima kasih. Baiklah, itu tadi materi kita hari ini. Meskipun belum semuanya kita kupas tuntas di pertemuan kita kali ini, insya Allah seiring berjalannya waktu kita akan lebih memahami aplikasi-aplikasi pendukung dalam belajar daring. Dari Ustazah cukupkan sekian, kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.